Hai anak-anakku semua, kembali lagi dengan Pak Asim. Yang kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam untuk SMP kelas 8. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, anak-anakku sekarang bisa menyiapkan terlebih dahulu buku tulisnya, buku paketnya, dan buku LKS-nya. Barangkali kita akan sambil membaca-baca apa yang Pak Asim sampaikan, mungkin ada yang sama dengan buku paket atau buku LKS. Anak-anakku tinggal memberi tanda saja. Kalau tidak ada di buku, tidak ada LKS, baru anak-anakku bisa mencatat di buku tulis. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu di video sebelumnya Pak Asim sudah mengupload, sudah memberitahukan anak-anakku tentang tatap muka terprogram yang anak-anakku bisa berdiskusi langsung dengan Pak Asim. Ternyata untuk pertemuan kali ini kita kembali daring, kembali online, berdasarkan instruksi yang dikeluarkan oleh sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten. Untuk itu, Pak Hasim kembali mengajak anak-anak untuk daring, ya, tidak bisa tatap muka langsung tanya, oh ini apa ya Pak Hasim ya, gitu nggak bisa, harus tanyanya lewat grup lagi, kembali ke grup yang sudah kita buat. Sampai kapan ya? Kayaknya belum ada waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya, karena untuk wilayah kita, wilayah Pak Sim saat ini, dan anak-anakku di Jawa Tengah ini yang level 4 cuman 2. Nah, kita berada salah satu di kawasan level 4. Jadi anak-anakku kembali daring bersama Pak Asim di pembelajaran kita kali ini. Nah, mungkin anak-anakku sudah ada yang siap untuk memulai pembelajarannya. Sudah disiapkan alat tulisnya juga. Untuk itu langsung saja kita mulai pembelajarannya. Tahukah kamu apakah itu panel surya? Mengapa lampu penerangan jalan dapat menyala sendiri ketika menjelang malam? Mengapa air penyaringan dapat diminum? Semua itu akan kita bahas pada subbab teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang terdapat pada bab struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur organ dan jaringan tumbuhan menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, di antaranya panel surya, sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilap, serta alat pemurnian air. Kita akan membahasnya satu persatu. Perhatikan gambar di samping kanan. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari mengenai permukaan panel, menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Mekanisme kerja ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis pada daun tumbuhan. Selanjutnya, yang kedua ini adalah sensor cahaya. Perhatikan gambar di samping. Beberapa lampu penerangan jalan raya ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan mati sendiri saat menjelang pagi. Hal ini terjadi karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau lag dependent resistor, disingkat LDR, dan saklar pengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidaknya cahaya di lingkungan sekitar. Gambarnya seperti ini. Mekanisme kerja sensor ini terinspirasi dari mekanisme yang terjadi pada tanaman kaktus yang hidup di daerah gurun yang kering. Tumbuhan kaktus memiliki stomata yang akan membuka saat malam hari dan akan menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Lalu yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengkilap.
Nah, gambarnya seperti di samping. Yang gambar A ini merupakan gambar lapisan pelindung pada daun tumbuhan. Sedangkan gambar B merupakan gambar lapisan pelindung, yaitu perbandingan mobil sebelum dan sesudah dilapisi pelindung yang terbuat dari wax gitu yang bacanya ya. Terbuat dari wax atau lilin. Jika kamu melihat melalui mikroskop penampang melintang dari daun talas dan daun teratai, maka kamu akan melihat pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Bapak ulangi, kutikula ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Selain itu juga mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Sistem kerja ini diadopsi untuk membuat cat lapisan pengilap mobil dan semir sepatu. Lalu yang keempat, tadi ada alat pemurnian air. Gambarnya seperti di samping. Ketika kamu melihat eceng gondok, akarnya berbentuk serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terserap di dalam air, sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Membran sel pada akar eceng gondok memiliki saluran aquaporin, yaitu saluran yang hanya dapat dilewati oleh air. Sistem kerja ini menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air, sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Nah, demikian anak-anakku pelajaran kita di bab struktur dan fungsi tumbuhan. Cukup singkat, hanya terdiri dari 3 video yang anak-anakku bisa tonton kembali di video sebelumnya. Ada 2 buah video dan 1 video yang kali ini. Nah, karena kita sudah mempelajari keseluruhan ada 3 bab ya. Dari bab 1 yang dulu pertama kita pelajari, bab 2 dan ini adalah bab ketiga. Maka untuk pertemuan selanjutnya sesuai jadwal yang sudah ditetapkan sekolah, besok kita akan penilaian tengah semester. Untuk itu Pak Asim kemungkinan tidak akan membuat live premier YouTube untuk minggu depan karena kita sedang penilaian tengah semester. Itu juga kalau jadi di kondisi kita yang kembali daring dalam jaringan. Nanti keputusannya besok ya. Kemungkinan sementara ini Pak Asim berencana besok tidak ada live premier YouTube. Anak-anakku nanti bisa mengikuti penilaian tengah semester dengan sungguh-sungguh, pelajari semuanya yang sudah Pak Asim sampaikan di video-video YouTube sebelumnya untuk kita memasuki penilaian tengah semester agar anak-anakku bisa mendapatkan nilai yang maksimal, yang memuaskan, yang bagus, yang apalagi ya, yang tinggi nilainya. Dan tentu mudah dalam mengerjakannya. Nah, kalau anak-anakku sudah berusaha kemarin mencatat, mengerjakan PR, mengerjakan ulangan, kita udah ulangan kemarin ya, udah 2 kali. Nah, insya Allah nanti anak-anakku tetap bisa mengerjakan penilaian tengah semester dengan mudah gitu ya. Karena sudah terbiasa dengan mengerjakan soal-soal yang Pak Asim buat. Kalau anak-anakku lupa dan ingin mempelajari kembali pelajaran kuis-kuis IPA, anak-anakku bisa melihat di kolom deskripsi, termasuk yang video sebelumnya. Pak Asim agak telat memberikan link kuis. Nah, anak-anakku sekarang sudah bisa melihat link kuis dari setiap masing-masing materi video YouTube yang ada
itu Pak Hasim sengaja buat soalnya mengulang dari materi yang sudah anak-anakku tonton. Kalau anak-anak sudah menonton lengkap dari awal sampai akhir, mengikuti kuisis yang ada di deskripsi ya, kolom deskripsi, nanti soal yang keluar adalah soal yang berhubungan dengan video YouTube-nya Pak Hasim. Itu saja yang dapat Pak Hasim sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku dapat sukses mengikuti penilaian tentang semester. Pak Hasim doakan semuanya bisa mengerjakan. Kalaupun tidak ada, wajib diisi ya sampai penuh, wajib dikerjakan. Dan yang belum susulan ulangan, yang belum susulan apa kemarin PR ya, mengerjakan PR kok susulan. Yang enggak susulan namanya mengumpulkan PR ya, tidak susulan. Yang belum mengumpul PR, ayo kumpulkan PR. Yang belum ulangan, ayo susulan ulangan. Pak Hasim tunggu melalui link yang sudah Pak Hasim berikan sebelumnya melalui grup. Demikian yang dapat Pak Hasim sampaikan. Udah berapa kali ya Pak Hasim ngomong demikian ya. Demikian yang kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.